Welcome to Adi Premium Beta Project Farm channel dengan saya Adi. Nah, kali ini nih kita kedatangan tamu dari Cupang Boy sama Double Premium Genetik IG-nya Mas Rifai sama Mas Saril nih. Nah, kali ini nih untuk sesi ini saya namain ngopi nih. Ngopi ini kepanjangannya dari ngobrol cupang idaman. Nah, untuk topik kali ini kebetulan teman-teman Mas Saril sama Mas Rifai ini belum mulai jualan di IG ya, dan saya sudah mulai duluan gitu kan. Nah, jadi memang saya belum lama jualan di IG, tapi mereka kesini mau tanya-tanya nih gimana sih caranya, trik-triknya seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya saya undanglah ke sini sekalian gitu loh, biar kita bisa sharing-sharing sekalian, kita ngopi gitu kan. Jadi biar bisa jelas sekalian saya request sekalian nih kayak gitu. So, tonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain tombol notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, nah kali ini kita mau ngobrolin masalah penjualan ikan cupang di sosial media, terutama di IG. Nah, kebetulan untuk saya pribadi itu IG merupakan platform utama saya untuk jualan, dan saya juga menggunakan Telegram. Tapi untuk jualan sebenarnya saya lebih ke Telegram sih. Tapi untuk mengenalkan produk-produk saya itu utamanya di IG gitu. So, untuk ini awalnya kita mau tanya-tanya dulu nih sama teman-teman, gimana kabarnya nih teman-teman nih. Alhamdulillah baik. Dan usia beraya 2 bulan. 2 bulan ya Mas ya. Udah mau siap panen nih Mas Saril ini. Nah, untuk pendapatnya Mas Saril sama Mas Rifai sendiri kalau untuk lihat sepak terjangnya Adi Premium Beta Project Farm ini seperti apa nih di pasar nih? Responsnya pasar seperti apa? Kemudian di sosial media seperti apa nih menurut teman-teman? Dari Mas Rifai dulu nih, monggo. Kalau ini ya, dari ikan-ikannya pertama kualitas ya. Kalau kualitas sih udah nggak perlu diragukan lagi kalau misalnya dari tempatnya Mas Adi udah. Kalau dari jualan, nah ini yang jadi pertanyaan itu, gimana caranya bisa dari awal yang kemarin katanya dari bulan September main bisa sampai sekarang itu menghasilkan segini banyak gitu loh. Sampai kalau nggak salah dengar nih info dari teman-teman yang lain di Telegram, katanya kemarin sempat ikannya diambil sama Densu nih katanya. Nah, bener nggak nih? Iya sih, sempat kirim ikan ke Densu. Saya pertama kali mulai itu beli cupang itu bulan Agustus, sampai sekarang bulan April. Berarti berapa bulan nih? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Sekitar 8 bulan. Belum genap 1 tahun. Tapi ikan saya ya lumayan diapresiasi pasar lah. Dan kemudian juga ketika saya lepas ikan saya itu biasanya responsnya luar biasa sih. Cepet itu ininya. Ketika saya keluarin nih flash deal, pasti langsung dapat gitu. Langsung orang-orang pada rebutan ngedil tuh. Ya, dari segi branding marketnya itu enaknya itu. Ya. Ya. How to connect breeder, seller to buyer. Untuk mengenal lebih dekat ikan kita. Meskipun kita pasti tahu lah genetiknya Mas Hadi. Nah, Mas Aril udah lama sih taunya ya, tahu genetik saya dari sebelum ikan saya panen. Induk-indukannya udah tahu gitu kan. Jadi memang
saya secara pribadi itu mengekspos besar-besaran mulai dari indukan-indukan saya, kemudian sampai proses breedingnya seperti apa, sampai burayaknya itu tiap harinya itu saya update dalam story saya dan saya highlight di di halaman Instagram saya. Nah ini nih, nah di highlight ini tuh ada perkembangan burayak-burayak saya. Nah dari situlah orang-orang mulai mengenal indukan-indukan saya, kemudian burayak saya. Nah dari situ itu saya membangunnya dari situ, dari awal, bukan terus kita langsung ikannya baru ada kemudian saya baru promo, enggak. Itu saya bangun dari awal, benar-benar saya mulai dari awal seperti itu. Nah kemudian yang menjawab pertanyaan dari Mas Rifai nih tadi, yang ikan saya sampai dibeli Dentsu. Nah itu sebenarnya bukan dibeli ya, saya nge-tag story Dentsu ngejual ikan sih, ngasih price, kemudian Dentsu nge-DM saya itu kayak gini nih. Nah di situ saya ngelihat sosok seorang Dentsu ini sebagai penyemangat dikala, motivator dikala cupang, industri cupang udah mulai turun ya trennya, tapi beliau bisa luar biasa gitu loh untuk bawa cupang ke next level gitu kan. Dengan adanya Dentsu Cupang Tetek Competition tuh, waduh, animonya luar biasa, biddingnya gila-gilaan kan. Itu pada saat cupang udah mulai turun tuh trennya tuh. Trennya saya lihatnya indikatornya sebenarnya dari saya kan biasanya mantau live IG-nya orang-orang juga tuh. Itu dari jumlah biddernya, kemudian nilai bidnya itu udah mulai turun signifikan sih ketimbang waktu saya pertama kali main di bulan Agustus, September, Oktober. Itu masih tinggi-tingginya, gila-gilanya, animonya masih gila-gilaan waktu itu kan. Ya, awal kan Mas. Iya. Nah sebelum itu saya juga belum tahu ya seperti apa, tapi kan udah gila duluan sih kayaknya gitu dari sebelum saya tahu itu kan. Nah di saat kondisi seperti itu Dentsu muncul dengan branding yang gila-gilaan yang seperti itu tuh, dan dengan lelang donasi yang sedemikian bagusnya. Nah saya nggak matok harga nih, saya nggak mau dia keluarin duit untuk ikan saya. Ya suatu kehormatan banget, saya bangga banget, jujur aja saya bangga banget ikan saya diminati oleh Dentsu, seorang Dentsu yang notabene sudah pernah lihat ikan secakep-cakep itu dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan mungkin dari luar negeri juga ada ikan-ikan yang ada di dia gitu. Itu dengan Dentsu minat aja ke ikan saya, itu suatu hal yang wow gitu. Itu buat saya udah wow banget gitu kan. Makanya saya udah nggak nggak usah ini, kirim alamat aja. Sekarang kalau kayak gitu kan bisa upgrade ini ya, kayak branding kita sendiri. Jadinya kan dikenal, dia udah punya platform yang gede dengan banyak followernya dia, kemudian ditambah dengan Dentsu ada indonasi, so itu kan orang jadi tertarik ngelihat. Terus sampean masuk nih, pas ini momennya sampean masuk. Sampean masuk dengan ikan yang cakep juga seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah Dentsu juga kepengen gitu. Jadi pas itu momennya. Nah ini gimana bisa trik-triknya selain terutama ikan ya, ikan sendiri yang harus bagus. Gimana bisa connect ke orang-orang kayak gitu ya. Pemula seperti kami kebanyakan bingung ya, gimana caranya menjual dengan harga, pertama dengan harga yang pas. Yang kedua, ini siapa yang harus kita jual gitu loh. Kebanyakan kalau misalkan kita mau jual kemana gitu kan, mau jual kemana gitu loh kan, nggak jelas, nggak pasarnya begitu luas gitu loh. Mungkin dengan pasar yang luas ini juga bukan hanya salah satu keuntungan, tapi juga bisa jadi kelemahan. Karena apa? Dengan supply yang begitu banyak, otomatis nantinya harganya pasti turun. Supply and demand nanti pasti berpengaruh dengan ini semua gitu loh. Bagaimana caranya biar harga tetap bisa stabil, kita bisa selain
memperbaiki kualitas ya, terutama kualitas ikan kita. Kemudian kita bisa connect ke buyer-buyer yang benar-benar tahu nih ikan-ikannya, tahu nih bentuk komunitas, bentuk trust-nya itu seperti apa gitu loh. Yang terutama trust sih sebenarnya. Saya tahu sampean berapa bulan dan baru berapa bulan, 2 bulan mungkin belum ada. Belum ada 2 bulan ya. Belum ada 2 bulan malahan kenal sama Mas Adi, tapi begitu lihat ikan-ikannya, lihat komunitasnya, wah ini masuk ini, benar-benar oke nih ternyata nih. Makanya saya teracuni untuk main Black Series sama Mas Adi nih. Nah, itu sebenarnya saya ada trik ya supaya kita bisa dinotis oleh orang-orang tertentu yang kalau saya ibaratkan nih, kalau kita jualan ikan cupang itu ibaratnya kita mancing jualan ikan cupang di IG ya terutama, atau di sosial media yang platformnya luas kayak Facebook, Instagram kayak gitu kan, platformnya luas tuh. Kita bisa promoin ke seluruh dunia bahkan. Kalau untuk Instagram sendiri memang skopnya kalau senior bilangnya itu kan ke Indonesia lebih ini ya, lebih banyak di Instagram. Tapi untuk luar negeri pasarnya di Facebook. Tapi saya belum main di Facebook. Saya cuman mendalami di Instagram. Nah, Instagram ini ibaratnya kita mau kita mancing di lautan di Indonesia nih. Gitu. Kita bisa mancing di semua tempat di Indonesia, gitu kan. Cuman kita enaknya kalau di Instagram itu kita nggak perlu pindah-pindah, nggak perlu pindah-pindah tempat. Kita nggak perlu pergi ke Kalimantan atau ke Sulawesi atau ke Papua bahkan. Kita hanya cukup tahu spotnya, orang-orang yang tahu, orang-orang yang punya spot, gitu kan. Untuk tempat kita mancing nih, kita punya umpan ini katakanlah saya bawa umpan ikan besar yang saya ibaratkan ikan saya jual dengan harga di atas 1 juta. Otomatis kalau kita ibaratkan kita mau mancing tuh umpannya besar gitu kan, bukan ikan yang di bawah 100.000. Kita ibaratkan ikan pancingnya ikan teri lah, ikannya targetnya mungkin yang kecil-kecil enggak. Tapi kalau saya memang target ikan ininya ikan yang kakap-kakap lah istilahnya kan gitu, ibaratnya kan seperti itu. Saya bawa umpan besar. Nah, ini ya harus tahu spotnya di mana nih ikan-ikan besar kayak gitu. Kita cari tahu sendiri mungkin susah, tapi kalau kan yang namanya lautan tuh nggak kelihatan, kita nggak bisa lihat. Tapi ada orang-orang tertentu yang punya spot, yang tahu spot itu ada di mana gitu. Yang spotnya dia punya spot sendiri untuk kita bisa mancing. Nah, enaknya di cupang itu senior itu saling support, asalkan kita bisa melakukan yang namanya pendekatan friendship seperti itu, nggak hanya asal tagging gitu kan. Nah, untuk tahu kita mau ngelempar umpan kemana, itu kita sebenarnya gampangnya itu tinggal tag di story gitu kan. Nah, kalau kita tag di story itu ya nggak bisa asal-asalan gitu kan. Kalau sekedar cuma tag story, kadang-kadang kalau nggak digubris, nggak benar, kebanyakan nggak kenal, nggak apa, apalagi nggak perlu beli ikan, nggak pernah beli ikan gitu kan. Saya jujur aja, memang ada triknya. Saya memang awalnya itu beli di Premium Beta Indonesia, dan beliau sering nge-repost postingan saya gitu kan. Nah, tapi saya beli ikan di beliau. Nah, setelah itu ketika saya ingin mengembangkan pasar, nah saya pakai personal approach ke, saya pilih seller-seller tertentu yang profile followersnya itu buyer-buyer yang istilahnya kakap gitu kan. Udah tahu premium lah ini. Udah tahu dia premium gitu, dan dia jualnya juga yang at least di atas saya. Harga jual ikannya beliau itu di atas saya. Contohnya Beta In Official ataupun DK Cupang Hias, terus kemudian Beta University, itu seller-seller besar, seller-seller senior yang profile ikan target saya itu ada di situ gitu. Makanya yang pertama
adalah untuk biar di notice ya sama seller-seller besar yang followernya udah besar-besar. Itu yang pertama adalah kedekatan secara personal. Nah, cara membangunnya kedekatan secara personal itu kalau saya biasanya pertama awalnya dari komen di postingannya beliau gitu kan. Saya komen yang dibuat saya menarik mungkin ya kan, biar dia mau balas, kemudian ya kita belajar lah ke beliau gitu kan sebagai senior. Kayak Reds Beta misalkan, saya contoh kasus Reds Beta itu awalnya saya kagum kan, saya nyatakan kekaguman kepada Reds Beta tentang hasil foto dan videonya beliau gitu kan, kok bisa sampai kayak gitu, segitu bagusnya gitu kan, munculkan ini, itu caranya seperti apa. Nah akhirnya beliau lanjut DM aja nih. Nah dari DM itu saya tanya-tanya ya, belajar banyak dari beliau juga. Kemudian ketika saya mau ngepost itu saya juga izin ke beliau, mau nge-tag ke beliau gitu. Jadi ada etikanya seperti itu, nggak hanya asal-asalan kita nge-tag ke orang-orang gitu. Jadi biar lebih dinotis, biar etikanya tetap terjaga gitu. Etikanya masih ada. Dan kemudian yang terakhir adalah tag-tagan kita, konten yang kita tag itu at least jangan sampai jauh lebih jelek daripada kualitas standar video atau fotonya beliau gitu loh, biar nggak tuh timpangnya jauh gitu ya. Iya, jadi secara ikan paling nggak harus imbang, paling nggak ya nggak jauh-jauh banget lah gitu kan secara kualitas. Kemudian secara kualitas video dan fotonya pun ya jangan terlalu jauh gitu. Kalau misalkan contohnya ke Reds Beta foto videonya kayak gini loh. Kalau saya ngevideo, ngefoto, kemudian saya story tag dia dengan ikan diserokan aja terus saya video kayak gitu tuh seadanya, asal-asalan kayak gitu tuh ya nggak pantas dan nggak menghargai beliau gitu kan. Ya minimal jangan jauh-jauh lah kualitas video sama fotonya ke beliau itu, biar kita benar-benar di notice gitu kan, di notice sama beliau, kemudian beliau dengan senang hati untuk merepost postingan kita seperti itu. Nah kebanyakan itu sih kunci yang saya lakukan selama ini ya, sehingga orang yang nungguin ikan saya itu ya lumayan banyak. Kemudian ketika saya nge-flash deal dengan harga yang relatif ya bisa dibilang jauh di atas rata-rata penjualan ikan per ekor pemula-pemula seperti saya, yang jelas itu di atas 1 juta. Itu flash deal Mas Aril itu tahu sendiri tuh dari awal kayak gimana tuh Mas. Track record saya seperti apa tuh? Mulai awal jual baskel lelang gitu kan, lelang baskel bisa tembus 1 juta, tembus 500, 1 juta, akhirnya up yang tertinggi sampai 4 juta Mas ya. Apanya? Untuk flash deal untuk flash deal itu punya temen sih, cuman saya tambahin bonusan ikan saya itu sampai 5 juta. Nah itu ikannya awalnya 1 ekor, teman di BBC nge-flash deal ikan 5 juta. Nah di situ di tengah-tengah proses lelang nih kok flash dealnya nggak flash gitu kan, kok nggak flash. Kalau flash deal itu harusnya kalau menurut saya itu cepet-cepetan gitu kan. Berarti kan ada yang salah di situ, mungkin target pasarnya masih belum ada, kemudian orang yang tahu harganya ikan itu yang aslinya itu juga belum paham, jadinya rada susah. Nah ketika saya tambahkan female di situ, itu orang berpikirnya sudah bukan berpikir untuk koleksi, tapi berpikirnya sudah investasi. Nilai investasinya angka 5 juta untuk investasi indukan dengan kualitas yang top grade, itu saya bilang itu harga murah. Benar. Kenapa harga murah? Karena minimal ya jelek-jeleknya saya di awal itu jadi 160 ekor
at least katakanlah 100 ekor aja jadi 30% yang bisa kita jual dengan harga 500.000 aja. 500.000 kali 30 udah 15 juta. Balik udah. Tapi Balik, kalau gitu. menurut saya bukan hanya sekedar ininya ya, bukan hanya sekedar pemasarannya yang penting, tapi membangun yang pondasi awalnya itu, membangun trust ya, kepercayaan publik, yang itu yang jauh lebih penting gitu loh, daripada cuman sekedar posting. Emang bener posting berpengaruh ya. Kalau misalnya kita cuman sekedar trust tapi kita nggak pinter untuk manage marketing kita, ya percuma gitu loh. Orang juga yang tahu cuma sekitar doang ininya. Tapi kalau misalnya Betul. udah punya trust, Mas Adi udah punya trust nih dari komunitasnya udah gede, kemudian ikan-ikannya juga bagus-bagus semua. Jadi orang lihatnya itu wah, kalau udah ada tagline dari Adi Beta Project gitu, pasti orang udah mikir wah ini pasti ikan bagus nih, pasti ikan bagus kayak gitu kan jadinya. Ya bangun trustnya itu. Dan satu hal lagi yang mungkin ya satu-satunya di Indonesia nih, beli indukan di Mas Adi Beta Project Farm ini waranti Oh ikan mati, Ikan ya, mati. bener. sebelum dipijak, Nah ini. Sebelum jadi buaya, sebelum jadi buraya indukannya mati. ikannya mati. Saya Ganti, ganti. Bener diganti. Beri ongkir, beri berapapun packing. sudah 1 bulan 2 bulan belum dipijak dan itu meninggal pasti diganti. Iya, Nah benar. ini salah satu triknya Ini. untuk bangun trustnya itu tadi kan. Ya. Belum ada loh yang Ya, saya tahu ya, dari Hampir. breeder-breeder yang lain nggak ada yang seperti ini gitu loh. Satu Indonesia mungkin ya, saya tahu juga nggak ada yang ngasih waranti kayak gitu. Dari itu udah sejak awal. Peraih dulu, waranti. Iya. Iya, Dari awal emang sudah kayak gitu. Dari awal. dari awal. Dari awal. Mas Ariel juga udah tahu. Ya itu karena Sebelum saya 5. Sebelum saya udah kayak gitu ya. ya. Bikin jadi mungkin salah satu triknya ya mungkin itu Mas ya. Untuk Kalau trik sebenarnya bukan trik ya, tapi lebih kepada pengalaman traumatis saya. Ketika saya cari indukan top grade dengan harga yang relatif mahal, saya udah invest di cupang itu juga untuk beli indukan top grade itu juga nggak sedikit gitu kan. Nah ketika indukannya mati sebelum dipijak karena ketidaktahuan kita sebagai pemula untuk merawat ikan, takaran pakannya seperti apa, itu banyak banget yang mati, pengobatannya seperti apa kita kan juga belum tahu, yang namanya pemula kan juga belum tahu gitu loh. Tapi kalau ada pemula yang mau berani untuk investasi dengan harga mahal, untuk main di kualitas top grade udah investasi mahal, kemudian udah ngabisin tabungan lah istilahnya untuk investasi di cupang gitu kan. Contohnya ya kayak saya sendiri itu jujur aja saya habisin uang tabungan saya untuk investasi di cupang gitu loh. Karena di tengah kondisi pandemi yang seperti ini dan kondisi waktu itu saya juga udah nggak mau lagi kerja di luar, karena saya basicnya kan project ya. Kalau namanya project ya kemana-mana. Saya udah 9 tahun di project, 10 tahun di project itu udah cukup banget lah. Saya udah ninggalin rumah itu udah lama banget gitu kan. Nah sekarang pengen di rumah aja gitu kan. Nah kebetulan ada uang tabungan, ya saya investasikan ke cupang. Nah ketika saya udah investasi seperti itu, terus kemudian ada indukan saya yang mati, kemudian saya nggak tahu treatmentnya seperti apa, pengobatannya seperti apa, sellernya saya tanyain jawabnya asal-asalan, kemudian sampai indukannya mati, sampai saya rugi jutaan rupiah, puluhan juta rupiah bahkan. Nah itu yang sempat bikin saya down, sempat bikin saya stres gitu loh. Nah ini yang nggak pengen kejadian seperti saya ini, yang saya nggak pengen kejadian ke buyer saya kayak gitu. Nah di situ ya itu suatu nilai bisa menjadi nilai tambah juga sih itu kan. Cuman basicnya ya itu tadi, saya nggak mau teman-teman buyer saya itu ngalamin kejadian seperti saya. Udah itu aja pengennya. Jadi untuk mulai perawatan sampai breeding itu yang pemula-pemula yang udah investasi lumayan mahal untuk ikan-ikan saya, itu juga saya bimbing semuanya gitu. Kalau yang mau saya bimbing ya saya bimbing gitu kan. Dan alhamdulillah beberapa buyer saya juga cukup puas gitu kan dengan hasilnya yang lumayan banyak, hasilnya banyak gitu kan, meskipun masih
masih baru 1 bulan, 1 bulan gitu kan, udah lumayan puas lah dengan ini. Nah, yang seperti itu yang lebih saya tekankan kayak gitu. Tapi mungkin ya apa ya, banyak sih kompleks kalau permasalahan di bidang cupang itu, apalagi pemasaran ya, itu pasti kompleks. Ya. Apalagi dengan keadaan sekarang banyak yang main, Ya. terutama Dan supply demand. kondisi Pasti. percupangan sekarang memang lagi drop-dropnya sih, saya bilang Drop. dari periode mungkin belum ke fase yang paling parah ya, tapi menurut teman-teman yang lain banyak sih yang kelihatan drop banget gitu kan. Bahkan seller-seller besar pun udah kelebihan stok itu udah banyak gitu loh. Tapi masalahnya sekarang, kalau mungkin dari Mas Adi dari tadi itu kan ini ya, edukasi bagi kami teman-teman yang baru join di bidang cupang, yang invest nih, breeder untuk invest, Ya. bagaimana triknya untuk itu, untuk apa, jualan. Mungkin juga perlu nih edukasi buat buyer-buyer juga, buyer ikan cupang, bagaimana caranya dia bisa mengapresiasi pekerjaan dari breeder-breeder yang lain gitu loh. Kalau menurut saya ya, yang saya tahu, yang saya lihat di Facebook berapa sih. Ini bukan bisa jadi acuan teman-teman ya. Mungkin di daerah lain teman-teman bisa melihat bahwa ikan cupang masih stabil nih. Mungkin saya yang di Gresik, di komunitas Facebook saya di Gresik dan sekitarnya, Surabaya terutama, harga ikan beberapa itu drop. Drop banget. Bahkan ada beberapa malah yang kayak, kalau menurut saya, mohon maaf teman-teman, bahkan yang nggak menghina gitu loh, menghina ikan breeder-breeder yang lain gitu loh. Contohnya misal dengan kualitas ikan yang bagus, top grade, kemudian sesuai standar IBC lah ya, untuk kontes, misalkan dengan harga 1 juta dia bisa nawar sampai 50.000 atau 100. Itu kayak apa ya, sebagai breeder itu loh rasanya, walaupun saya belum pernah jualan ya, tapi ngelihatnya yang kayak gitu itu, waduh, ini apa bisa gitu loh, apa bisa buat invest selanjutnya. Itu menjadi permasalahan kompleks sekali gitu loh. Ya emang ya, untuk pasar marketnya di Facebook kita juga jangan salah bidik. Emang luas banget. Tergantung kita mau masuk di komunitas grupnya apa dulu. Kalau hanya lokal, sebatas lokal yang ada harga TK, SD, SMP, SMA, ya ngapain masuk? Nggak usah, daripada kita posting sakit hati. Nah itu kan salah satu yang saya bilang tadi ya, semakin banyaknya pasar ini, itu juga bisa jadi kelebihan dan juga bisa jadi kekurangan. Kekurangannya apa ya, itu tadi, kalau misalkan kita nggak pintar-pintar jeli dalam melihat pasar, kemudian kita nggak pintar-pintar untuk menjaga kualitas, ya pasti bakalan tergoda dengan hal kayak gitu. Kalau misalkan kita udah ngelepas nih ikan sesuai dengan standar yang tinggi, kemudian karena bayarnya banyak yang minta dengan harga misalkan 100.000, 200.000 kayak gitu, dan kita lepas semuanya, yang terjadi apa? Ini nanti pasti bakalan down. Harganya pasti down. Iya, pasti hancur nanti. Ini yang saya selalu sampaikan ke teman-teman yang mau bermain kualitas ya. Jangan khawatir ikannya nggak laku. Tapi yang paling penting adalah yang pertama, memperbaiki kualitas jualannya. Kualitas jualannya seperti apa? Yang dibeli orang itu bukan ikannya. Yang dilihat orang kan bukan ikannya langsung. Orangnya nggak ngelihat ikannya langsung. Oh ya. Tapi hanya dari video dan foto. Iya kan? Nah, ketika video sama fotonya asal-asalan, ya jangan marah ketika ditawar orang asal-asalan. Benar. Kayak gitu kan? Kalau video sama fotonya udah kelihatan mewah, udah kelihatan profesional, orang mau nawar murah juga mikir dua kali gitu loh. Mending mau nanyakan aja udah pasti sungkan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita tahu tempatnya, kita tahu spotnya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita jualan itu ibaratnya kayak mancing lah. Gitu. Ya kalau kita nggak tahu spotnya di mana ikan yang tepat untuk makan, asal lempar umpan gitu, ya gimana mau makan gitu kan ikannya. Nah, misalkan contohnya kayak di Gresik nih, ibarat Gresik ini kolam
kolam keramba lah, kalau di laut kan keramba ya namanya ya. Nah, keramba ini ikannya udah ikannya kecil-kecil gitu kan. Ada ikan besar tapi mungkin dia udah kenyang. Udah kenyang. Kita lempar umpan juga nggak mau makan dia. Ya mau makan. Nah, pemancingnya tuh banyak banget udah. Yang jualan itu banyak banget. Gitu kan. Nah, ketika orang-orang ikannya udah sedikit terus dilemparin umpan segitu banyak, ya yang dimakan pasti yang dimakan ikannya ya pasti yang cocok sama ikannya aja gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau udah di kerambanya ini udah nggak ada ikan besar, ya jangan cari di situ kan gitu. Carinya lempar umpannya ya ke tempat lain yang masih ada gitu kan. Maksudnya Seperti itu. Tapi gimana Mas Ariel pendapatnya? Maksudnya kayak gini, misalkan di Facebook, di grupnya Gresik nih, sama mau ngejual Cek ikan dulu. 1 juta, udah nggak mungkin, gitu kan? Kita cek dulu ini yang posting, yang cari itu di range harga berapa. Iya. Kita nggak Profiling. patut masuk ke grup ini karena ikan gua ada standarnya sendiri di angka sekian. Makanya kan daripada kita salah buang umpan, nanti kita juga udah capek-capek nungguin nggak dimakan-makan. Iya. Ada yang mau makan tapi Cuman ditilin, dikit. Ada yang pengen, ya banyak ikan yang pengen gitu, tapi mulutnya nggak cukup. Nah, oh ya. Iya kan? Benar. Ikan umpannya besar, tapi ikannya banyak yang pengen sebenarnya. Mau makan, tapi ikannya besar, mulutnya kecil. Ibaratnya Ikannya tadi kecil. dompetnya dia ya. Ibaratnya gitu, dompetnya dia kecil. Nah, gimana mau bisa makan? Umpan yang kita bawa gede gitu kan? Tapi lagi selain itu Mas ya, yang kompleks ya mungkin ini. Antara kita jualan ikan hobi dengan kebutuhan ekonomi. Itu udah nggak bisa dipungkiri lagi. Yeah. Kalau misalkan kita udah butuh duit, butuh untuk melanjutkan hidup, apalagi kita cuman bermain di satu bidang ini doang, dan pas kebetulan kita ada musibah atau apa, dan terpaksa harus jual ikan dengan harga yang murah, dan tahu banyak ada buyer yang lain tuh tahu kalau misalkan beli ikan di itu aja loh, itu loh dia kemarin bisa jual cuma 100.000 loh. Yang lain loh cuman bisa sampai 1 juta, itu loh di situ loh 100.000. Nah, yang terjadi adalah kebanyakan itu menggampangkan, meremehkan harga ikan cupang gitu loh. Dia mohon maaf, tapi banyak ya buyer itu juga belum tahu nih standarnya kayak gimana, kayak gitu kan. Dia asal bilang ikannya itu bagus, berarti aku harus, kalau misalkan ikan kayak gitu harganya kemarin di tempat orang lain bisa sampai 100.000, berarti yang lain ya 100.000. Kayak gitu yang jadi permasalahan kompleks sih dari awalnya, yang pas kepepet dia pengen jual ikan hanya untuk pada saat itu tok. Kemudian akhirnya impactnya apa? Berlanjut ke buyer-buyer yang lain gitu. Promosi ke buyer-buyer yang lain bahwa ikannya di tempatnya dia bisa lebih murah, ngapain beli di sana? Dengan kualitas yang nggak beda jauh misalkan. Kualitasnya nggak beda jauh. Nah, kalau menurut saya, mohon maaf teman-teman yang ini ya breeder ya, itu salah satu secara tidak disadari ya teman-teman, bahwa tindak tanduk kita itu juga bisa menjatuhkan pasaran sendiri. Ya mungkin bisa disiasati gitu loh. Kalau misalnya teman-teman bilang, wah kalau misalnya kebutuhan ekonomi, lu bisa apa coba? Kalau gua butuh, terus emang kalau bisa bisa ngasih duit buat kebutuhan anak istri, misalnya kan kayak gitu loh biasanya. Bisa solusi apa? Nah, solusinya kalau menurut saya mungkin ya ini bisa diterapkan. Nah, caranya adalah dengan kita tahu grade-grade-nya sendiri. Yeah. Jadi misalkan kita udah grade A, B, C misalnya mungkin kayak gitu. Nah, di grade B ini nanti grade B atau grade C. Nah, ini yang kita jual borongan. Mungkin ya bisa kayak gitu. Walaupun dalam kenyataannya mungkin nggak semudah yang bisa kita bicarakan gitu loh. Kembali kepada teknik marketingnya, terutama itu marketing yang tadi Mas Adi bahas kayak gitu kan. Ya. Nah, kalau saya gini, mungkin Mas Ariel udah tahu trik saya yang saya pakai.
ketika apa namanya, ya memang saya nggak pernah apa ya menunjukkan bahwasanya saya butuh duit, benar nggak Mas Ari? Benar. Nggak pernah. Tapi ketika apa namanya, ya saya jujur aja dari sudah mulai main cupang itu saya menggantungkan hidup saya dan keluarga saya itu di cupang gitu loh, di bisnis cupang ini. Tapi bisnis cupang ini apa namanya, bisa kita pertahankan dengan trik-trik tertentu, harga, terutama masalah harga. Sensitif kalau menurut saya itu Nah, harga gitu. Kayak gitu. Misalkan itu bisa dipertahankan masalah harga. Caranya kalau yang saya pakai ya, saya jual mail only nih awalnya. Misalkan di lelang atau di flash deal. Ketika lelang atau flash deal ini dengan harga standar saya, misalkan yang di angka 2 juta misalkan. Ketika ini dirasa kurang menarik nih buat buyer, yang ngedeal di bawah apa, saya biasanya itu ngasih, kalau yang ada yang ngedeal nih saya kasih bonus ini. Oh, jadi ada iming-imingnya sendiri. Iya. Ada yang sendiri. Ada trik tertentu. Kita nggak baku di satu market, kita harus fleksibel kita naruhnya. Gitu. Ya, saya biasanya seperti itu. Saya ngelepas female. Yang value-nya, yang memang saya apa namanya ngelepas female itu jarang banget ngelepas female, dan kalau saya lepas pun biasanya normalnya itu saya lepas di angka 2,5 juta. Tapi ketika saya jual mail 2 juta nih misalkan, kok nggak laku-laku ya, yang ngedil ikan ini saya tambahin, saya kasih bonus female, jadi kan dapatnya 1 pair. Nah ketika orang udah berpikir 1 pair 2 juta, berpikirnya sudah Investasi. nilainya investasi Nilainya. investasi dengan angka 2 juta dengan genetik yang mereka pahami dan mereka lihat sendiri sudah kualitasnya sudah bagus gitu kan. Iya, kenapa enggak, ini murah banget gitu kan. Anggap aja yang harusnya 1 pair itu kisaran 4 juta sampai 5 juta, dia Iya. dapat separuh harganya. Dari separuh harga. Gitu loh. Iya. Tapi dengan cara itu saya juga publishingnya ke Instagram. Makanya saya nggak memisahkan antara jualan di Instagram sama di di Telegram. Saya jualannya memang khusus di Telegram saya untuk jualan. Saya nggak mau jualan di Instagram. Kenapa saya nggak mau jualan? Di postingan saya itu biasanya cuman yang laku-laku aja, atau ikan yang udah saya foto bagus saya posting gitu kan. Tapi saya nggak pernah mencantumkan harga. Karena udah banyak kasus yang diblokir akunnya karena ketahuan jualan hewan seperti itu. Oh iya, Kan benar. untuk apa namanya, policy-nya Instagram sama Facebook kan sama, jualan hewan kan nggak diperbolehkan, makanya saya pisahkan. Nah, saya platform saya untuk jualan itu di Telegram seperti itu. Nah, yang saya posting di Instagram ya karena awalnya saya jual mailnya segitu, tapi kan ada misalkan kalau nggak ada yang ngedil, ini saya tambahin bonus. Tapi yang saya post di Instagram nggak ada tambahan bonusnya. Tapi bisa cepat gitu. Tapi bisa laku. Bisa laku gitu cepat. kan. Dan image yang saya bentuk di Instagram masih tetap harga pasar saya ya segitu. Menjaga standar kualitas. Menjaga standar kualitas. Makanya kan kita Standar harus- kualitas dan standar harga gitu kan. harus tahu kamu mau bangun Instagrammu kayak gimana dulu. Kamu mau buka market di Instagram juga, atau hanya posting ikan cakep lo, atau jualannya kayak Mas Adi hanya di Telegram. Kan kita harus putuskan dari sekarang gitu loh. Kita bangun dari sekarang. Konsep awalnya itu seperti apa gimana? gitu kan. Dan dimulai terus dan dilakukan terus gitu. Kayak saya waktu itu ya, ikan apa yang mau diposting ya? Yang mau diposting ya ikannya ya terbatas gitu kan. Burayak juga yang saya posting ya story, Update burayak, perkembangan update burayak. perkembangan burayak, dan banyak banget apa namanya, nggak hanya jualan ikan cupang. Untuk terjun di bisnis cupang saya juga bisa bikin solitaire gitu kan, saya bisa bikin apa namanya cermin mental, kemudian bikin stage dan lain sebagainya. Inovasi yang seperti itu tuh bikin serokan juga gitu kan. Turunan-turunan itu Turunannya banyak. bisnisnya itu banyak. Turunannya gitu loh. banyak. Kalau kita mau terjun di bisnis cupang, kita mau fokus di situ,
ya kita bisa ambil opsi itu gitu loh. Nggak hanya kalau cupangnya nggak laku nggak apa-apa, cupangnya nggak laku, aksesorisnya masih bisa jualan aksesorisnya. Dan alhamdulillah dari dari jualan aksesoris itu saya pun juga ya nggak terlalu menggebu-gebu untuk jualan ikan cupangnya sendiri gitu loh. Ketika saya nggak terlalu butuh untuk jualan ikan cupangnya, harga cupang saya juga relatif lebih stabil gitu kan, seperti itu. Nah itu trik ketiga untuk menjaga harganya. Jadi bisa jadi contoh nih kalau misalkan kita ya mau nggak hanya equipment seperti saya, pakan itu luar biasa loh. Bener. Pakan itu luar biasa. Nggak kerasa kalau pakan itu. Tahu-tahu kita udah habis banyak banget untuk pakan. Misalkan kalau untuk maksudnya kalau mau jualan pakan, gitu jualan pakan itu juga suatu bisnis yang luar biasa loh, saya bilang. Gitu. Apalagi yang namanya kutir. Nah, itu. Kutir di Gresik itu luar biasa sih. Harganya mahal emang. Harganya bagus, kemudian yang cari juga banyak. Banyak yang cari. Supply sama demand-nya juga kurang. Nah, itu bisa turunan-turunan untuk bisnis cupang ini banyak gitu loh. Jadi untuk menjaga harga pasar juga harga pasaran ikannya teman-teman juga bisa dilakukan dengan cara yaitu tadi cari lahan lain, dalam artian cari pendapatan lain dari bisnis cupang juga gitu loh yang bisa dilakukan di rumah gitu kan. Mungkin teman-teman bisa nyontoh ini juga. Ini pelajaran juga buat saya nih. Kalau mau misalkan bermain di bidang ini, walaupun saya saat ini udah ada pemasukan yang lain ya, mungkin cupang bisa buat semoga aja bisa buat tambahan modal nikah ya. Tambahan modal nikah. Amin. Tapi ini sebuah edukasi yang menarik gitu loh. Nggak banyak orang yang bahas kayak gini, bisa ngobrol tentang teknik sampai teknik marketing, bukan hanya perawatan ikannya doang gitu loh. Di Mas Adi sampai teknik marketingnya dikasih tahu, kita dikasih platform lah untuk berkembang gitu loh. Diajak maju bersama. Kayak tadi kalau misalkan ikannya kalau misalkan drop gimana harganya? Waduh, nggak usah panik, ini loh, ada ini. Nah, jadi itu idenya lo banyak gitu loh udah saya prepare sih, memang dari dulu itu saya dari awal main cupang itu udah saya prepare hal itu gitu. Karena saya awalnya kan jujur aja saya itu untuk bisnis basic berbisnis itu ya belajar banyak. Makanya dari awal itu saya bikin analisis SWOT sebenarnya. Analisis SWOT itu strength, weakness, opportunities, threats. Nah, dari situ analisis SWOT itu, nah saya breakdown lagi strength yang saya punyain apa, weaknessnya apa, threats-nya apa, opportunity-nya seperti apa. Nah itu memang saya draft dari awal gitu. Makanya ya ketika saya benar-benar terjun di dunia cupang, ya saya siap fight di sini. Jangan gitu. Oh iya, ini lagi. Kalau misalkan mau dalam segala bidang ya teman-teman, mungkin kalau mau terjun udah 100% lakukan gitu. Jangan cuma setengah-setengah, separuh-separuh. Jalan enggak. Kebanyakan sekarang juga kayak gitu tuh. Fenomena cupang saat ini juga banyak. Ya, tapi ini pensiun dini. Tapi gini juga, kadang itu kan sebagai bukan masalah pemain baru ya. Orang yang awalnya mencoba untuk peruntungan ya. Beli ikan buat pajangan, buat hobi, akhirnya belajar untuk breeding. Nah, dari situ kan biasanya hanya untuk cara breeding dan sebagainya itu kan lihat Facebook, lihat di YouTube ataupun tanya temen. Nah, kalau ndak ada yang mengarahkan lebih jauh, ya itu nanti langkahnya ya akan salah juga. Susah juga. Nggak ada panduan. Makanya kan kita harus benar-benar paling enggak satu mentor yang bisa membimbing lah ya. Membimbing kita. Penting kalau juga. Kita berniat serius lah ya di
dunia ini? Sebenarnya ilmunya banyak banget ya di cupang ini. Jujur aja di bisnis cupang ini ilmunya banyak banget, Cep. Saya sendiri jujur aja gila-gilaan sih untuk mempelajari cupang ini. Itu banyak banget yang bisa saya pelajarin di sini gitu, yang bisa kita gali dan terus-terusan kita gali. Dan saya juga tadi baru chat nggak chat sih, komen-komenan sama Beta University itu Fandi ya, salah satu orang yang menginspirasi saya untuk benar-benar terjun di dunia cupang ya. Salah satunya saya lihat di videonya Om Fandi yang di channelnya Babe DIY ya, Gembel Indonesia. Nah di channel itu beliau ngomong nih, Beta University ini apa nih gitu kan, filosofinya seperti apa. Dia udah di 3 tahun loh main cupang, punya farm segitu besarnya. Dengan filosofi Beta University itu bukan tempat untuk dia mengajari, tapi dia di situ tempat itu tempat ngopi, tempat untuk tempat untuk dia sharing. Bahkan dia tanya juga ke orang-orang yang datang ke situ gitu. Sambil berbagi info lah ya. Berbagi info, dan beliau udah 3 tahun pun masih belajar gitu loh, masih belajar. Dan saya juga akhirnya dari situ ya saya bikin platform di Telegram grup itu kayak gitu. Di Telegram grup itu tempat sharing sebenarnya, meskipun itu judulnya kelas ya, IBC kelas, tapi di situ tempat sharing. Saya juga kalau nggak tahu pasti tanya gitu kan, ya kan. Nah, udah hampir 1 jam ini durasinya, gila sih, nggak kerasa. Nggak kerasa kalau misalnya kita ngobrol, ada kopi, pembahasannya yang menarik, udah nggak kerasa waktu itu. Mau ngobrol 2 jam, 3 jam ya lanjut terus kan kayak gitu. Sementara sesi ini kita ya teman-teman, itu aja dulu sesinya yang sesi ngopi kita yang pertama nih. Mungkin cukup itu dulu, nanti next kita undang lagi teman-teman untuk kesini, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yang mau tanya-tanya silahkan komen di bawah, kemudian yang mau kasih saran juga silahkan komen di bawah. So terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Maju terus percupangan Indonesia, salam satu air. Salam satu air.